Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahria Mulyani akan membahas mengenai tafsir falsafi dan apa saja yang menjadi bagian dari tafsir falsafi. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian corak tafsir dan contoh tafsir, di mana yang pertama yaitu pengertian corak tafsir yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana arti corak berarti bunga atau gambar. Kemudian corak berarti berjenis-jenis warna pada warna dasar. Kemudian corak bermakna sifat seperti sifat paham. Kemudian macam bentuk tertentu. Kemudian selanjutnya pengertian tafsir secara etimologi, di mana tafsir berasal dari kata at-tafsir yang berarti jelas dan nyata. Dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur menyebutkan bahwa at-tafsir berarti membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya menyibak, makna dari kata yang tidak dimengerti. Selanjutnya ada beberapa contoh corak tafsir. Yang pertama ada tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf adalah salah satu kitab tafsir bil ra'yi yang terkenal, yang dalam pembahasannya menggunakan pendekatan bahasa dan sastra. Selanjutnya tafsir Tanzil Al-Quran Al-Mata'in, di mana tafsir Al-Quran pada era kodifikasi menjadi salah satu paduan penting bagi mazhab dan gerakan keagamaan. Kemudian berikutnya ada kitab tafsir Mafatihul Al-Ghaib, di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama terkenal yang bernama Imam Fakhri Al-Din Ar-Razi. Tafsir ini mempunyai 3 nama, yaitu Tafsir Al-Kabir, Tafsir Ar-Razi dan Mafatih Al-Ghaib. Kemudian penamaan kitab tafsir Al-Kabir disandarkan atau didasarkan pada kebesarannya. Kemudian kitab tafsir ini menjadi lebih populer lagi setelah adanya usaha dari ulama untuk melakukan kajian dari berbagai aspek yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, pengertian, sejarah, karakteristik, dan tokoh-tokoh dalam tafsir falsafi. Yang pertama, pengertian tafsir falsafi, di mana menurut Quraish Shihab, pengertian tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Quran dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, di mana tafsir falsafi yaitu tafsir yang didominasi oleh teori-teori filsafat sebagai paradigmanya. Namun, ada juga yang mendefinisikan tafsir falsafi sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Selanjutnya, sejarah munculnya tafsir falsafi, di mana sejarah munculnya tafsir falsafi ada beberapa bagian. Yang pertama, golongan ini menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para filosof. Kemudian yang kedua, sebagian ulama Islam yang lain justru mengagumi filsafat, dan hal itu menjadikan filsafat menjadi berkembang. Selanjutnya ada karakteristik tafsir falsafi, di mana karakter dari corak tafsir falsafi ini yaitu penggunaan ilmu filsafat sebagai penafsiran Al-Quran, di mana cara yang ditempuh adalah dengan menakwilkan teks-teks agama dan hakikat hukumnya yang sesuai dengan pandangan-pandangan filosof. Kemudian ada beberapa tokoh tafsir falsafi. Yang pertama yaitu ada Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Tabai, Ikhwan Al-Safa, dan Ar-Razi. Kemudian bagaimanakah tafsir corak sufi, di mana kata sufi ini mempunyai banyak pengertian. Salah satunya ialah bahwa suf atau saufa berasal dari fi'il madi dan fi'il mudhari yang mempunyai arti tenunan dari bulu domba atau disebut dengan wool.
dan merujuk pada jubah yang dikenakan oleh seorang muslim yang bergaya hidup sederhana. Namun, tidak semua orang sufi itu memakai jubah atau tidak semuanya menggunakan pakaian dari wol. Kemudian, menurut pengertian lain, tafsir sufi yaitu penafsiran Al-Quran yang berlainan dengan zahirnya, yaitu zahir ayat, karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat. Kemudian selanjutnya, sejarah munculnya tafsir sufi, di mana timbulnya tasawuf dalam Islam salah satunya dikarenakan adanya segolongan umat Islam yang belum merasa puas dengan pendekatan diri kepada Tuhan, yaitu melalui ibadah, puasa, dan haji. Selanjutnya, karakteristik tafsir sufi. Ada 2 karakter. Yang pertama, upaya pemahaman terhadap Al-Quran tidak hanya melalui pendekatan zahir ayat, tetapi amat penting adalah pendekatan melalui aspek batin ayat. Yang kedua, sebagai karakter tafsir sufi, yaitu cara para sufi mengambil makna setiap ayat Al-Quran seringkali berdasarkan isyarat zihniyah atau secara intuisi. Selanjutnya, isyarat terbagi 2. Yang pertama ada isyarat hissiyah, yaitu isyarat yang dapat dijangkau secara indera, yaitu dapat dirasakan dan dilihat. Kemudian yang kedua adalah isyarat zihniyah, yaitu mengangkat pengertian yang terkandung dalam suatu pernyataan. Selanjutnya, macam-macam tafsir sufi atau tafsir sufi nazari. Pengertian tafsir sufi nazari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir sufi yang dibangun untuk mempromosikan dan memperkuat teori-teori mistis yang dianut oleh mufasir. Kemudian selanjutnya, sejarah munculnya tafsir sufi nazari, di mana timbulnya tasawuf dalam Islam adalah karena adanya segolongan umat Islam yang belum merasa puas akan pendekatan diri kepada Tuhan, yaitu mereka ingin menambah lagi dengan beribadah kepada Allah seperti melaksanakan puasa, haji, dan lain-lain. Kemudian karakteristik tafsir sufi nazari, ada beberapa karakter. Yang pertama yaitu dalam penafsiran ayatnya, tafsir nazari sangat besar dipengaruhi oleh filsafat. Jadi karakter yang pertama itu yaitu penafsiran ayatnya sangat dipengaruhi oleh filsafat. Dan yang kedua yaitu di mana hal-hal yang gaib dibawa ke dalam suatu yang nyata atau dirasa nampak dengan perkataan lain atau mengkiaskan yang gaib ke yang nyata. Kemudian selanjutnya karakternya yaitu terkadang tidak memperhatikan kaidah nahwu, melainkan hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh dan jiwa sang mufasir. Selanjutnya, contoh kitabnya yaitu ada Ibnu Arabi, yaitu seorang sufi yang terkenal dengan paham wahdatul wujudnya. Wahdatul wujud dalam teori sufi adalah paham adanya persatuan antara manusia dengan Tuhan. Ada beberapa macam tafsir sufi. Yang pertama, tafsir sufi isyari, di mana tafsir ini menggunakan isyarat. Kemudian sejarah tafsir ini yaitu lahirnya tafsir sufi isyari ini adalah serentak dengan lahirnya tasawuf pada abad kedua Hijriah. Setelah itu baru dikenal setelah Abu Hashim secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang sufi. Kemudian dari peristiwa itu barulah timbul pembahasan tasawuf secara meluas di kalangan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, karakter yang terdapat dalam tafsir sufi isyari ini yaitu sering disinonimkan dengan tafsir esoterik, di mana kata esoterik berasal dari bahasa Inggris yang artinya rahasia atau tersembunyi. Selanjutnya, contoh tafsir isyari dalam Quran surah Al-Hajj ayat 63 yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Jadi di dalam dari ayat di atas, Abu Abdurrahman, kemudian Muhammad ibnu Husain ibnu
Musa dan Al-Azi As-Sulaim dalam kitab tafsirnya Haqa'id Al-Tafsir menafsirkan bahwa Allah menurunkan air kasih sayang dan membuka hati-hati hambanya dengan mata air kasih sayang. Kemudian hati-hati hambanya itu tumbuh dan menghijau dengan hiasan ma'rifah, berbuah keimanan, memancarkan ketauhidan dan kecintaan, serta menimbulkan kerinduan kepada Sang Pencipta. Kemudian cara melihat tafsir dari segi sumbernya dan cara melihat tafsir dari metode dan coraknya. Yang pertama ada sumber tafsir. Apa sajakah sumber-sumber tafsir tersebut? Yang pertama ada wahyu, kemudian al-ra'yi yaitu secara logika, kemudian Israiliyat. Kemudian metodenya ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tahlili, kemudian metode ijmali, kemudian metode muqaran, di mana muqaran ini terbagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain, kemudian perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, serta perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. Kemudian yang terakhir ada metode maudu'i, di mana metode maudu'i terbagi dua, maudu'i surat dan tematik. Kemudian selanjutnya corak sufi, yang mana corak sufi terbagi dua, tasawuf teoritis dan tasawuf praktis, di mana corak falsafi terbagi menjadi 4, corak fikih, corak sastra, corak ilmi, dan corak al-adab al-ijtimai. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.